Yang mendesain Masjid Istiqlal adalah orang non-muslim. Walaupun ia adalah seorang non-muslim, tetapi ia menggunakan nilai-nilai Islam di dalam desainnya saat mendesain Masjid Istiqlal. Selain itu, pembangunan masjid ini ternyata membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kira-kira gimana ya ceritanya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like serta subscribe channel Media Semesta agar kalian mengetahui jawabannya. Banyak dari kita yang sudah tahu Masjid Istiqlal. Bagaimana tidak tahu, Masjid Istiqlal saja termasuk ke dalam masjid terbesar se-Asia Tenggara. Tapi pasti banyak orang yang belum mengetahui bagaimana proses dari pembangunan masjid yang berada di Jakarta Pusat ini. Rencana pembangunan Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama pertama Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa ulama lainnya. Awalnya pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim bersama Haji Agus Salim, Anwar Djokminoto, dan Insinyur Sofwan serta dibantu oleh sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Dan pada 7 Desember 1954, yayasan itu pun terbentuk dengan nama Yayasan Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro-Minoto. Setelah terbentuknya yayasan tersebut, Haji Cokro-Minoto menyampaikan rencana pembangunan Masjid Istiqlal ke Presiden Soekarno. Dan ternyata Presiden pertama Republik Indonesia ini sangat menyambut hangat rencana pembangunan tersebut. Yang kita ketahui, lokasi Masjid Istiqlal ini terdapat di Jakarta Pusat dan berseberangan dengan Gereja Katedral. Ternyata hal itu merupakan usulan dari Presiden Soekarno karena beliau bertujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Tetapi sebelum akhirnya diputuskan berlokasi di daerah tersebut, ternyata sempat ada perdebatan antara Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta terkait usulan lokasi yang berbeda. Setelah menentukan lokasi yang akan dibangun Masjid Istiqlal, mulai diadakan sayembara paket Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang mendaftar sayembara tersebut awalnya 30 orang, lalu tersaring menjadi 22 kandidat dan mengerucut sampai 5 peserta saja. Dan akhirnya pada Juli 1955, para dewan juri menentukan orang yang akan mendesain Masjid Istiqlal. Orang tersebut beragamakan Kristen Protestan dan namanya adalah Friedrich Silaban. Ia lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada 16 Desember 1912. Alasan Friedrich terpilih sebagai arsitek dari Masjid Istiqlal karena ia mengirimkan tema rancangan dengan tema ketuhanan saat mengikuti sayembara. Dan hal itu sangat cocok sekali dengan keinginan Presiden Soekarno yang ingin membangun Masjid Istiqlal untuk simbol keharmonisan beragama. Setelah Friedrich ditentukan sebagai arsitek dari Masjid Istiqlal, ia langsung mencari inspirasi dengan menjelajahi Indonesia dan melihat beberapa masjid yang ada di dunia. Ia mengatakan bahwasanya rancangan masjid itu adalah asli dan tidak meniru bangunan manapun. Dan ia mendesain masjid tersebut dengan menyesuaikan iklim yang ada di Indonesia serta berdasarkan apa yang dikehendaki umat Islam terhadap sebuah masjid. Selain itu, Friedrich juga memasukkan banyak simbol yang berkaitan dengan Islam dan kemerdekaan Indonesia ke desain Masjid Istiqlal. Seperti halnya pada kubah masjid yang berdiameter 45 meter, hal itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia dan ada ayat kursi yang melingkari kubah tersebut. Lalu, Masjid Istiqlal ini memiliki 12 tiang yang menopangnya, dan hal itu melambangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dan Masjid Istiqlal ini memiliki 5 lantai, di mana hal itu melambangkan 5 rukun Islam, 5 waktu sholat, dan 5 sila. Yang terakhir ada pada menara tingginya. Menara tersebut memiliki tinggi 6.666 cm. Hal itu sama dengan jumlah keseluruhan ayat pada Al-Quran. Proses pembangunan masjid ini termasuk lama karena ada permasalahan politik di Indonesia yang tidak kondusif dari 1950 sampai 1965. Saat itu berlaku demokrasi parlementer dan partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Puncaknya pada tahun 1965 saat peristiwa G30 SPKI, pembangunan masjid pun berhenti sama sekali.
Setelah situasi membaik, pada tahun 1966, Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, atau tepatnya pada 22 Februari 1978, pembangunan masjid ini akhirnya selesai dan langsung diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Sampai sekarang, masjid seluas 10 hektar ini masih menjadi tempat ibadah sholat ataupun pengajian bulanan dengan kapasitas 120.000 orang. Bahkan setiap bulan Ramadan, masjid ini selalu mengadakan buka bersama dan sahur bersama untuk orang yang berkunjung sambil beriktikaf dengan menu yang bervariasi. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Istiqlal juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia dan menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, masjid ini terbuka untuk umum baik muslim maupun non-muslim. Salah satu alasan masjid ini menjadi tempat wisata adalah karena adanya beduk bersejarah. Pasalnya, beduk ini berasal dari kayu yang berusia 300 tahun lalu dan dibuat atas perintah Pak Harto. Beduk ini sudah jarang digunakan kecuali saat acara keagamaan, tetapi beduk ini tetap dipajang agar generasi sekarang tahu kalau orang dulu menggunakan beduk untuk mengingatkan waktu sholat. Itulah fakta-fakta dari Masjid Istiqlal. Sangat kompleks sekali ya proses pembangunan masjid ini. Dari masjid ini kita diajarkan untuk saling toleransi dan mementingkan tujuan bersama daripada keegoisan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.